Dalam riwayat yang lain, Nabi berkata kepada para sahabat di kota Madinah, "Ala ukhbirukum an jayshikum hadzal ghazi?" Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabat tentang kisah pasukan kita yang sedang berperang di negeri Syam. Innahum intalaqu hatta laqul adu. Sungguhnya mereka telah berangkat dan mereka telah bertemu dengan musuh. Para sahabat enggak tahu. Fa usiba Zaidun syahidan. Zaid bin Harithah meninggal dunia mati syahid. Kata Nabi, usiba Zaidun syahidan. Zaid mati syahid. Fastaghfiru lahu. Mohonlah ampunan buat Zaid. Fastaghfir lahu nas. Orang, ya Allah ampunilah Zaid. Ghafarallahu lahu, ghafarallahu lahu. Orang mendoakan, ya Allah ampunilah Zaid mati syahid. Tsumma akhadha liwa Ja'far bin Abi Thalib. Nabi lanjutkan ceritanya. Kemudian bendera peperangan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Fashadda 'alal qaum, maka dia pun menyerang dengan sangat kuat hatta qutil syahidan, sampai dia pun meninggal mati syahid. Ini menunjukkan bagaimana Ja'far luar biasa. Nabi tahu, Nabi cerita kepada para sahabat sampai dia pun mati syahid. Asyhadu lahu bisyahadah. Aku bersaksi dia mati syahid. Fastaghfiru lahu. Mohonlah ampunan buatnya. Orang-orang pun mohon ampun buat Ja'far. Thumma akhadha liwa Abdullah bin Rawahah. Maka bendera peperangan diambil Abdullah bin Rawahah. Fa athbata qadamaihi. Kemudian dia kokohkan kedua kakinya. Jadi ada sedikit keraguan. Dia kokohkan kedua kakinya hatta usiba syahidan, sampai dia mati syahid. Fastaghfiru lahu. Mohonlah ampunan buat dia. Thumma akhadha liwa Khalid bin Walid. Walam yakun minal umara wa huwa ammara nafsi fa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usbu'aihi wa qala Allahumma huwa sayfun min suyufik fansurhu fa yawma idzin summiya Khalid sayfallah. Maka Nabi berkata bendera peperangan diambil oleh Khalid bin Walid dan dia bukan termasuk para umara, enggak ada. Ya. Orang-orang memilih dia. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, kedua jarinya. Rasulullah berdoa, Allahumma huwa sayfun min suyufik. Ya Allah, sungguhnya Khalid bin Walid adalah pedang dari pedang-pedangmu, fansurhu. Tolonglah Khalid bin Walid. Sejak saat itu Khalid bin Walid dikenal dengan pedang Allah. Maka Khalid bin Walid memimpin peperangan, menghabiskan hari tersebut. Itu satu hari sudah berjalan tak berapa lama, peperangan sudah orang berguguran. Khalid berperang dengan luar biasa. Perhatikan dalam Sahih Bukhari, Khalid cerita tentang dia berperang. Kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya Khalid. Dia berkata, Laqad qata'at fi yadi yauma Mu'tah tis'atu asyaf. Ketika perang Mu'tah, 9 pedangku patah semua. Luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan gimana jagonya para sahabat ya. 9 pedang, pangal sampai pedang patah. Kita pakai pedang, tangan kita patah, nggak kuat. Ini perang sampai 9 pedang patah. Luar biasa Khalid bin Walid. Luar biasa. Ya. Mereka kuat dengan semangat luar biasa. Ya, sahabat-sahabat Nabi SAW. Beliau berkata, Laqad qata'at fi yadi yauma Mu'tah tis'atu asyaf. 9 pedang patah di tanganku. Sudah berapa banyak orang yang dibunuh oleh Khalid? Coba bayangkan. 9 pedang patah lawan. Luar biasa. Nggak tahu, mungkin tabrakan dengan pedang, tabrakan dengan tombak, sampai patah pedangnya. Fama baqiya fi yadi illa safihatun yamaniyah. Ya, dan tidak tersisa di tanganku kecuali pedang dari Yaman, buatan Yaman. Dalam riwayat yang lain, ya, laqad dukka fi yadi yauma Mu'tah tis'atu asyaf. Telah terpatah-patahkan pedang di tanganku 9 pedang. Ya, ini luar biasa perangnya Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid memimpin peperangan dan dia tidak meninggal sampai maghrib. Perang selesai. Dan kode etik dalam peperangan ketika itu, perang selesai kalau maghrib. Tidur, lanjut besok. Lanjut besok. Dan ini bagaimana caranya bisa selamat? Khalid sekarang berpikir logis ya, ini sekarang kita terus-terusan nggak bisa. Musuh 200.000, kita cuma 3.000. Ya. Maka Khalid membuat strategi ya, bagaimana pasukan bisa selamat, tapi selamat dengan kehormatan. Bukan disebut pengecut atau kabur. Ini pikiran Khalid ya, karena tidak ada perintah. Bagaimana dia membuat apa? Surat dari Nabi tidak mungkin datang dalam waktu singkat. Peperangan sedang berjalan. Menunggu surat masih 2 minggu lagi, 3 minggu lagi baru sampai. Ya. Akhirnya Khalid bin Walid bikin strategi seakan-akan datang pasukan bantuan dari kota Madinah. Bagaimana caranya? Disebut oleh sebagian ulama, yaitu Khalid bin Walid mulai malam-malam itu menggerakkan kuda. Kuda sehingga debu-debu berterbangan di malam hari. Orang-orang Romawi mungkin melihat dari jauh ya. Ada kuda-kuda, suara kuda nggak berhenti, mereka mungkin istirahat, sementara kuda-kuda terus bunyi. Mengesankan seakan-akan ada musuh dari kota Madinah. Wal harbu khuda'ah. Dan namanya peperangan tipu daya. Trik dan strategi. Ya. Maka kuda-kuda pun bergerak di padang pasir. Di Mu'tah itu di padang pasir. Kemudian debu-debu berterbangan. Ya. Seakan-akan ada pasukan datang.
Kemudian ketika besok harinya Khalid bin Walid merubah posisi. Yang di belakang di depan, yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Rubah semua aturan pasukan. Dan orang-orang Romawi sudah tahu bagaimana hebatnya para sahabat. Mereka seharian penuh tidak bisa menghabisi 3.000. Mereka 200.000 tidak bisa menghabisi 3.000. Para sahabat perang dengan luar biasa. Ya. Tadi Khalid bin Walid sampai gimana lawan Khalid 9 pedang patah. Belum mati juga. Lawan Ja'far bin Abi Thalib sampai puluhan luka belum mati juga, masih terus perang gimana? Mungkin tancap sini terus luar biasa. Mereka tahu hebatnya kaum muslimin. Tiba-tiba ketika keesokan harinya perang lagi, ternyata wajah-wajah sudah berubah. Orang-orang Romawi menyangka ada pasukan dikirim dari kota Madinah. Ya, mereka bilang, wah ini kemarin saja sudah setengah mati, apalagi pasukan bertambah. Mulailah berperang sampai akhirnya Khalid pun membawa mundur pasukan demi sedikit ya. Mundur sampai akhirnya mereka pulang dan mereka tidak dikejar. Khalid menghindari al-mutaradah, itu pengejaran. Orang-orang Romawi pun tidak gentar untuk mengejar. Mereka ini gimana mengejar ya. Ya mereka mundur ya. Khawatir kalau mereka kejar ternyata jebakan, ternyata musuh masih banyak di belakang sehingga mereka tidak berani kejar. Karena kalau dikejar repot. Kalau dikejar pasukan kaum muslimin mundur dikejar, ya, maka tentu aib besar bagi kaum muslimin, kemudian apalagi mereka kemudian kalah. Kalau mereka pun maju sampai mati seluruhnya, pun aib bagi kaum muslimin, semua sudah diperhitungkan oleh Khalid bin Walid. 3.000 paksain lama-lama juga habis. Belum kalau perang kaum Romawi ngirim pasukan tambahan. Ya. Dan kalau 3.000 mati semua, suatu hal yang di saat itu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin. Pasukan mereka cuma sedikit. Perang Khandaq aja cuma 3.000. Tahun kelima Hijriah, tahun 8 3.000 juga dikirim ya. Oleh karena Khalid dengan kecerdasannya, maka dia berpikir bagaimana bisa selamat dengan tetap tanpa terhina. Ya caranya tadi dia bikin tipu daya, trik seakan-akan musuh datang, seakan-akan pasukan bantuan datang, dia rubah posisi pasukan sehingga orang-orang Romawi pun menyangka ini pasukan baru. Sehingga ketika Khalid mundur, terkesan seakan-akan Khalid memancing mereka untuk mundur ke areal padang pasir. Romawi nggak berani kejar. Mereka waktu itu jebakan. Akhirnya mereka biarkan kaum muslimin pun pergi. Taib. Demikianlah perang Mu'tah secara singkat. Ada faedah yang bisa kita ambil di sini, bagaimana ketika Nabi SAW bercerita tentang meninggalnya para sahabat, kata Nabi SAW, kutila Zaidun syahidan, istaghfiru li akhikum. Istaghfiru lahu. Sungguhnya Zaid mati syahid, maka mohonlah ampunan buatnya. Sungguhnya Ja'far mati syahid, maka mohonlah ampun buatnya. Sesungguhnya Abdullah bin Rawahah mati syahid, maka mohon ampunlah buatnya. Ini dalil bahwasanya orang-orang yang syuhada, mereka juga butuh untuk kita doakan agar Allah semakin meninggikan derajatnya. Oleh karena Nabi SAW pergi ke syuhada Uhud dan Nabi doakan mereka. Ya, maksud saya jangan sampai seorang berbalik, ya. Oh, orang-orang mati syahid, mereka punya kedudukan di sisi Allah, kita minta sama mereka. Nabi tidak mengajari kita minta kepada orang mati syahid. Nabi mengajari kita doakan mereka agar mereka semakin tinggi kedudukan di sisi Allah. Ya, semua orang mengatakan orang mati syahid, orang yang mati syahid masih hidup. Ya benar masih hidup, tapi dalam alam barzakh. Bukan hidup seperti di dunia. Kalau hidup seperti di dunia, maka hartanya tidak diwariskan, istrinya nggak boleh kita nikahi. Tapi Ja'far bin Abi Thalib punya istri, dia meninggal, Asma binti Umayyah dinikahi oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, Asma binti Umayyah menjadi janda, dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka juga butuh, orang sudah meninggal dunia, in qata amul, amalnya terputus. Maka orang-orang yang menziarahinya atau menziarahi kuburannya hendaknya mendoakan mereka, bukan minta doa kepada orang-orang yang mati syahid tersebut. Akhirnya Khalid bin Walid membawa pasukan kembali kota Madinah dengan penuh keselamatan.